Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini kita mau home tour nih ke rumah unik di lahan kompak. Langsung aja kita lihat intronya yuk. Silaturahom, gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senangnya. Bersama tetangga online, bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Asa, Mas Riza. Selamat datang di rumah Kubik. Oke tetangga, barusan udah kenalan sama Mbak Asa dan sekarang kita mau main ke rumah Kubik. Iya. Apa kabarnya Mbak Asa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi saya bilang ke tetangga online kalau rumah Kubik ini adalah rumah unik di lahan kompak. Oh iya benar banget Mas. Emang luas lahannya berapa ngomong? Ini luas tanahnya cuma 98 meter persegi. Lebarnya 7, ke belakang 14. Kalau luas bangunannya? Luas bangunan sekitar 140. Nah ini rumahnya bangun dari nol atau renovasi aja nih? Ini bangunan awalnya sudah ada, jadi kita renov waktu itu. Cuma karena bangunan lama dan lama nggak dipakai, jadi ada retak struktur. Dan kebetulan jalannya juga miring, jadi letaknya jauh. Berarti dilakukan renovasi total? Iya, renovasi total. Bangunan lamanya dihancurin, habis itu kita bikin ulang. Oke, keren ya. Ini ada konsep tertentu atau desain tertentu nggak nih yang diaplikasikan di rumah nih? Ini kita awalnya, karena kita pakai arsitek, kita pokoknya mintanya fasad yang kelihatan langsung dibangun oleh arsitek. Kita mintanya gitu sebenarnya, terus kita kumpulin foto-foto dari Pinterest dan kita suka model yang rumah ada rosternya gini, second skin, dan akhirnya dibuatin seperti ini sama arsiteknya. Oke, siapa arsiteknya ngomong? Atelier bertiga. Oh, atelier bertiga ya, Mas Yayan dan the Gang ya? Iya, kita sama prinsipalnya Mas Didot. Oke, Iya. baik. Jadi langsung statement di awal kalau fasadnya ingin langsung terlihat didesain Iya. oleh arsitek. Memang berhasil sih. Iya. Sekilas aja langsung, wih ini didesain dengan mantep ini, dengan baik ini. Berarti kalau dari segi konsep, tropis, modern gitu-gitu kali ya? Iya, sebenarnya kalau bisa dibilang karena tanamannya banyak yang tropis, kayaknya sih modern tropikal gitu ya. Nah ini bentukannya kayak segitiga ke depan. Iya. Nah gimana nih, kenapa namanya jadi rumah kubik? Apa gimana? Kita sebenarnya pilih rumah kubik karena rosternya bentuknya kotak ya. Oke. Dan paling kelihatan pas lihat fasad tuh ya rosternya ini. Jadi kita pilih nama rumah kubik dari situ. Oke, tapi saya penasaran nih, bentuk-bentuk segitiga ke depan ini sebenarnya ada selain look ya, dia ada fungsi tertentu nggak sih Mbak? Sebenarnya kalau yang di sini ini fungsinya buat naruh tanaman ya. Jadi ada potnya gitu. Oh, planter box. Terus untuk bagian atas yang melayang ini berguna banget buat nutupin cahaya yang masuk ke dalam langsung gitu. Oh, kira-kira menghadap arahnya kemana nih rumahnya? Kemana ya? Timur ya, agak timur ya? Ke timur ya. Nah kalau ini juga buat secondary skin kali ya? Iya, secondary skin buat ini karena ada jendela yang gede banget di dalam sebenarnya. Jadi nggak langsung kelihatan sama tetangga yang lain. Oke, ruangan apa di baliknya emangnya? Kamar tidur, master bedroom. Pantesan ya, langsung disamarkan nih. Iya. Pakai roster-roster ini. Dan selain fasadnya unik, gerbangnya juga senada nih. Iya. Kalau di sini gerbangnya pakai apa nih Mbak? Kalau yang ini nih? Kalau ini kita pakai bata tempel warna terakota biasa. Oke. Terus kalau yang ini kita pakai conwood, jadi bukan kayu beneran. Oke. Biar lebih awet. Cuma finishingnya warnanya kayu Iya, ya? benar-benar. Dia pakai concrete wood tetangga, nggak mesti merek Conwood ya, tapi dia materialnya adalah concrete wood. Iya. Jadi dia adalah papan semen seperti itu. Kita pilih warna-warna yang natural supaya lebih low maintenance aja juga sih. Oh iya sih. Iya. Kelihatan di depan nih warnanya natural banget, terakota, warna kayu, Sama warna semen. warna semen. Mantap. Nah, lalu di balik pagar ini ada apa nih? Di balik pagar ini yuk masuk. Yuk tetangga. Sini ada taman. Ada taman yang cukup besar nih, taman Iya, hijau-hijau. lumayan Sini, buat- Mbak. Ini juga tropis banget ya? Iya, tropis banget. Tanamannya kita pilih sendiri, kita nggak pakai landscape, Mas. Oh ya? Iya, ini kita belanja sendiri di daerah Sawangan. 4 kali bolak-balik. Soalnya iya, Rajin juga. jadi, karena ada banyak tanaman di rumah ini. Ini yang pertama, nanti sekitar ada 3 atau 4
spot lagi buat tanaman. Karena butuh banyak ngisinya, jadi kita bolak-balik sendiri 4 kali. Ini ada pohon tabebuya, Ini yang gede. ya. Hah? Ini cemara, Oh, iya. pandan Bali, sama banyak monstera juga sih di rumah ini. Enaknya banyak tanaman kayak gini lebih tropis ya, terus terasa adem. Indonesia banget nih. Iya, buat nutupin bagian sini juga sebenarnya nih. Oh. Jadi lebih nggak terlalu terekspos keluar. Kita lanjut Pak, di depan sini carportnya menggunakan material apa nih lantainya? Ini pakai andesit ukuran 10 kali 10. 10 kali 10? Ya. Ini muat 1 motor sama 1 mobil. Masing-masing ya, ini slotnya mobil di sini, motor di sebelah sana masih leluasa banget. Sementara gerbangnya ini bisa dilipat ke dalam. Iya, dia ngelipetnya ke dalam buat efisiensi lahan dan nggak ganggu tetangga yang lain juga. Oh iya. Nah ngomong-ngomong dinding bertekstur, ini pakai cat apa kamprot? Ini kamprot manual. Manual? Iya, bukan yang semprot gitu, bukan. Ceplok-ceplok. Iya. Kemudian dicat. Iya, kemudian dicat sama warna yang mirip semen. Baik-baik. Bedanya selain teknis ya pengerjaan kamprot manual dengan semprot, yang manual terasa lebih kasar gitu dan dipegang juga lebih kasar. Kalau yang semprot dia teksturnya terlihat lebih halus dan dipegang juga lebih halus. Mantap. Di sini nggak perlu bikin kanopi lagi tetangga karena lumayan ini agak menjorok ya. Lumayan maju, jadi mobil sebenarnya nggak terlalu kebasahan juga kalau hujan. Nah ini jadi ada sedikit cantilever ya, jadi seakan-akan melayang nih bangunan di atasnya. Bagus nih, ada kayak menjoroknya sedikit, jadi hanging seperti ini, jadi dia menggantikan peran kanopi di bawahnya. Iya. Oke, lanjut. Berarti main entrance yang ini. Ya, main entrance ini. Nah, di rumah kubik ini sebenarnya kan namanya kubik ya, Iya. tapi nggak semua dindingnya. Nyiku. Iya, nyiku. Tapi di sini kita juga mengimplementasi yang melengkung-melengkung Oh iya. supaya nggak terlalu monoton. Ini dinding, ini sebenarnya di dalam powder room ya. Jadi ini dinding yang melengkung. Ini pintunya juga melengkung. Dan nanti ada 3 titik lagi di dalam yang kelihatan melengkung juga. Ngomong-ngomong ini material pintu pakai apa nih? Ini pakai double plywood dalamnya, terus dilapis HPL. Oke, cakep ya. Main entrance-nya udah kelihatan, finishingnya bagus. Sekarang kita mau lihat dalamnya, boleh? Ya, boleh. Biasa? Yuk, Ya. kita masuk. Halo. Permisi Mas Riza. Halo. Untuk interior kita bakal ditemenin sama Mas Riza nih. Mas Riza, di balik pintu utama kita akan ketemu area apa nih? Ini tuh foyer ya. Jadi pas masuk itu nggak langsung living room, bridging dulu atau ruang transisi dulu, baru ke ruang utama kayak gitu. Oke, di balik pintu ada penyimpanan alas kaki Ini mungkin. simpel aja sih. Jadi ini kita taruh barang-barang di sini tuh yang emang tiap keluar tuh kita pasti pakai. Terus ini kotak MCB-nya juga cakep juga nih. Ya ini kontak MCB, ini kebagi jadi beberapa fungsi ya. Terus ini karena rumahnya itu smart home, jadi saya tambahin ini energy meter. Energy meter tuh kepake banget buat tahu kita konsumsi listrik tuh per bulan berapa. Terus buat ngamanin juga kalau ada shortage atau kerusakan listrik gitu dia udah nge-cut duluan gitu. Oh, baik. Dari segi safety sama monitoring penggunaan listrik itu kepake banget sih. Oke, jadi fungsinya ganda ya. Ya, Selain betul. monitor dia juga bisa safety nih. Ya. Mantap. Dan ini ada pintu satu lagi, pintu apa ini? Ini powder room. Oh, Powder room. Ya. oh ini yang tadi disebut bahasa di depan nih. Ya, ini jadi buat tamu sih. Jadi nggak usah ke lantai-lantai atas kalau mau buang air besar atau kecil ya. Iya, enak ya ada di Iya. bagian depan rumah. Jadi cuman ada kloset aja, nggak ada shower. Oke. Gitu. Jadi untuk penggunaan kering aja. Ya, fungsinya memang powder room, tapi pintunya dia unik juga pakai kaca dan aluminium nih. Keren Mas. Ya. Dan di sini kita lanjut. Oh, ini langsung kelihatan tangga, tapi di bawah tangga apa nih Mas? Ini alat-alat atau barang-barang gede sih, kayak misalkan sisa-sisa konstruksi waktu itu ya kayak cat gitu. Storage gitu ya? Iya, storage aja sih. pertukangan ya? Vacuum cleaner, kalau enggak ini alat camping juga. Oh suka camping? Iya, kemah-kemah di sini sih. Mantap. Oh, iya. Oh ini saya mau mention ini nih, Apa itu Mas? irigasi otomatis. Oh, Nyambungnya dari sana nanti ya, saya jelasin. Jadi kan ini tanamannya di dalam ya. iya. Sementara saya nggak sempat untuk siram tiap hari. Jadi saya sambungin dari luar biar 3 kali sehari itu nyiram sendiri gitu. Oh, bisa diprogram gitu? Iya bisa. Mantap ya. Jadi smart home-nya total selain kelistrikan cahaya gitu ya, Iya. mungkin lampu di sini juga mengadopsi itu. Iya. Ya. Mantap. Dan kita langsung lihat tangga nih. Nah ini jadi
waktu itu tuh sama arsiteknya dibuat gini kan ada ruangan transisi dulu ya. Foyer kayak ruangannya kecil, cuman sekitar 1 meteran kali ininya 2,1 tingginya, kecil. Jadi pas masuk itu langsung luas gitu. Oh. Jadi dari kecil langsung gede biar ada efek kayak elemen of surprise-nya tuh ada gitu. Oke, asli surprise nih. Coba lihat sini dulu. Ayo Mas Riza, ke bagian depan rumah nih. Wah. Jadi di balik pintu utama kita melihat ruangan yang kompak kecil ya. Ruangan yang ruasnya harus masuk lebih dalam lagi. Betul ya. Jadi dapat buah gitu. Ya. Ini ruangan apa nih ngomong-ngomong? Ini LDK sih, living, dining sama kitchen. Jadi kita nganutnya open space. Luas ruangannya kayak 4 kali 10 ya. Jadi 40 meter persegi gitu. Ini bisa jadi ruangan terbesar di rumah mungkin? Betul ya, rumah terbesar di rumah. Karena menggabungkan Iya. 3 itu ya. Open plan seperti ini. Iya. Di bagian depan nih dapur. Wah, tim dapur depan juga rupanya. Ya, tidak berdepar. Soalnya kita emang pengen, kan biasanya dapur tuh dulu selalu dianakterikan ya ruangannya. Nggak dapat pencahayaannya maksimal kayak gitu. Jadi kita pikir dapur harus ditaruh depan nih. Soalnya biar dapat cahaya maksimal gitu. Iya, cakep ya. Ini jam berapa nih? Jam 9.30, cahayanya seperti ini tetangga. Nah ini nih, jendelanya dia pakai yang sliding, memanjang seperti ini. Selain untuk area masak, di sini juga ada coffee corner nih. Ya, coffee corner. Jadi di kitchen set itu kita desain setiap appliance harus ada tempatnya gitu. Oke, Even untuk coffee station itu kita sediain space emang agak luas buat emang dari awal desainnya spot buat coffee station gitu. Terus nah ini Itu apa? buat apa ini kursi. Kalau Extend. ya kalau misalkan ada tamu lebih dari 4 sama ini tangga. Karena kan kita full ceiling ya. Jadi perlu tangga yang kecil buat nge-reach atas itu. Oke. Nah, jadi kita sediain space, sediain storage-nya buat ini. Iya, kadang-kadang suka ada yang nanya sih, itu yang di atas kabinetnya gimana cara ngambilnya? Iya. Dan kalau dari material, top table pakai apa ini? Top table ini pakai kuadra. Oke, pakai sintered stone ya? Iya, sintered stone. Sintered stone. Sintered stone, terus kita pilih juga sinknya yang undermount gitu. Jadi menurut saya sih so far udah hampir setahun ini sangat minim perawatan ya. Karena enaknya nggak ada edge-nya, nggak ada sudutnya, jadi ngebersihnya sut ya? Iya, undermount sama ini juga granit tapi yang warna abu sih. Oh, Karena waktu itu saya nonton review kalau hitam itu susah banyak kerak ya. Sama kalau misalkan waktu itu saya pertimbangkan juga buat pakai stainless steel. Cuman itu biasanya banyak baret gitu. Oh, Jadi ini kita pakai granit dan so far sangat minim perawatan sih. oke. Enaknya juga pakai granit. Kalau pas nyuci nggak bunyi kelentang-kelentang, lebih senyap dia. Buat cuci piring juga kita semacam bikin sistem lah gitu. Jadi kalau udah beres makan di sini bilas, terus kita taruh semua di dishwasher nih. Oh, baik. Semua taruh di dishwasher. Jadi nggak kalau misalkan emang ada orang, ada tamu, si sinknya nggak berantakan gitu. Jadi selalu bersih lah gitu. Emang kalau tim dapur depan tuh harus tetap terus-terusan menjaga kebersihan. Benar itu karena kita ini open space dan juga nih di depan kan dapurnya. Jadi otomatis yang pertama kali dilihat pasti dapur paling kelihatan gitu. Nah, kemudian untuk masaknya dipakai kompor apa ini? Pakai kompor induction stove ya, kompor induksi. Nah, waktu itu kita lama ini ngedesain pakai kompor gas atau listrik ya. Selama ini di keluarga nggak pernah ada yang pakai kompor listrik ini buat main stove-nya ya, buat kompor utamanya nggak pernah ada gitu. Gimana experience-nya setelah pakai? Dan selama ya menurut saya ini keputusan yang tepat sih. Oh iya. Kenapa? Pertama itu penggunaan ya, karena kan kita penggunaan itu cuma sehari-hari, nggak buat yang masak berat kayak rendang gitu ya. Bukan rumah makan ya? Iya buat rumah makan, jadi cuman ya udah kompor yang kecil gitu ya. Oke. Dan yang enak lagi itu bersih-bersihnya enak banget gitu. Kan biasanya meskipun dia udah flat kompor gas, ada kompor gas tetap sela-selanya susah ya. Ini tinggal ini aja lap gitu. Oke, perawatannya mudah gitu ya, bersihinnya juga gampang. Tapi kalau dari segi masak gitu sama atau lebih apa atau kurang apa? Nggak ada sih ya. Malah kayak misalkan masak air kayak lebih cepet sih. Malah. Terus juga ini yang satu lagi saya nggak perlu harus nyediain tempat buat ini gas gitu. Oke. Buat tukar gasnya. LPG-nya itu saya nggak pernah lagi gitu. Jadi nggak pernah ada kasus misalkan gas habis malam-malam susah kan gitu. Oke. Jadi enak sih.
minim maintenance juga. Listriknya berapa kalau yang ini, yang Mas pakai? Listriknya ini 2000-an ya. Oh, 2000-an ya. Kalau nyala semua kalau salah 2000-an atau satu ya. Iya. Ini lumayan sih ya. Macam-macam sih, ada yang Ya. 2 tungku 2000-an, ada yang 1 tungku nggak nyampe 1000. Terus ini juga pakai cooker hoodnya yang chimney. Jadi ini, Ada ini? ya ada chimney Fungsi? ke atas. Jadi waktu itu ini kan saya interiornya bisa nih. Dari interior waktu itu ngerekomendasinya. Nah waktu itu kompornya itu saya taruh sini nih. Oke, depan awalnya. Soalnya saya mikir oke kalau masak tinggal buka jendela. Ternyata itu agak ada salahnya juga gitu. Soalnya udara itu masuknya dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar gitu. Jadi asapnya malah jadi ke dalam gitu. Jadi mending invest di ini aja, cooker hood yang agak mahalan dikit, tapi ada chimney-nya yang penting gitu. Kalian kalau misalnya mau bangun rumah atau renovasi, pikirin juga ya kalau mau pakai cooker hood. Usahain siapin jalurnya. Ya, Sayang kalau rumah baru tapi tetap pakai cooker hoodnya muter di dalam doang tuh menurut saya kurang sih. Oke, lanjut Mas Riza. Kitchen setnya nyambung sampai ke kulkas, sampai ke sini. Berarti dining area di sini. ya dining area di sini. Kayaknya ini ruangan spot yang paling sering kita tempatin juga Oh, ya? sih. Ya. Misalkan pulang kerja atau makan, even kayak nonton itu di sini sih. Nah waktu itu yang lama ke lebih di ini pakai cushion atau enggak si kursinya. Karena itu saya tim pakai cushion biar enak kan. Cuman istri nggak usah pakai cushion soalnya maintenance-nya susah gitu. Dan setelah pertimbangan lama akhirnya keputusan tepat juga sih. Ya udah kayu aja gitu. Solid wood langsung Ya ya. solid wood langsung. Menarik. Kalau lantainya pakai apa lantainya? Lantainya ini pakai homogeneous style ya? Homogeneous HT 6060. Iya 60-60. Oke. Kayak putih gitu sih. Di sini ada tempat duduk-duduk. Nah ini sebenarnya Sebelum itu apa ini? ini nih paling ini spot hobi ya. Oh, iya. Hobi saya sama istri. Jadi rak-rak ini novel dan bacaan dia. Nah, kalau saya hobinya ini kamera gitu. Kumpulan tools kamera saya di sini juga. Di sini ada lemari penyimpanan. Nah, ini buat lemari janitor sih. Oh, Jadi kan tadi ada tangga yang kecil. ya. Nah, ini tangga yang gedenya. Gitu. Masih muat ternyata. Ya, naruh tangga yang gedenya sama ada kursi juga kalau kalau gak muat kursi gitu. Baik. Pantesan nggak kelihatan sapunya di mana. Ya, ini ada tikar-tikar juga kalau butuh. Nah, ini sapu. Gitu. Mantap. Sapu-sapu, ini cordless. Ini semua sih. Sebenarnya ini jarang kepake yang dua ini karena udah beli vakum cleaner. Vakum yang 2 in 1 ya. Ya, jadi sapu dan pel. pelnya paling buat luar aja sih gitu. Sebenarnya ini konsepnya waktu itu saya pengen ada window bay dan di depan awalnya karena kan langsung taman gitu ya. Nah, tapi setelah mikir-mikir kalau dapur waktu itu tuh di tengah dapur. Kayak kurang sirkulasinya kurang enak kalau di tengah. Akhirnya yaudah kita switch dapur di sana, window bay, spot buat baca tetap di sini. Tapi biar tetap ada suasana window bay-nya itu kita akalin cermin nih. Oh. Jadi kalau dari baca dari sini, tamannya yang kelihatan gitu, taman itu. Taman, Oh iya? ya. Bagus juga idenya nih. Keren idenya. Dan di sini ada yang keren lagi nih. Ternyata tadi udah diceritain kitchen, dining, dan juga living. Living room. Livingnya dibuat beda level lagi. Iya. Turun 50 cm, 50 cm kayaknya atau Oke. 50 cm. Nah, waktu itu jadi saya request ke arsitek tuh pengen ada void sebenarnya di rumah. Nah, cuman karena pertimbangannya ada AC. Karena kan kalau void kan konsumsi AC-nya jadi tinggi ya. Akhirnya udah biar voidnya dapat, jadi dibikinlah sangkan gitu. Jadi ini tuh tingginya 3,4 ya, kalau salah. Dari yang level ini. Nah, yang itu tuh 3 meter, yang ini 3,4 atau 3,5 gitu. Voidnya dapat, buat separasi ruangannya juga dapat kan. Elevasinya beda, terus juga lantainya beda gitu. Lantai pakai apa kalau di sini? Ini pakai SPC. SPC. Iya. Oke, di sini udah jelas ya. Tadinya mau pakai void, tapi nggak jadi karena pertimbangan itu tadi. Dan akhirnya diputuskan dibikin sunken aja, karena tetap dapat high ceiling ya. Iya. Emang seneng high ceiling gitu tadinya. Biar tadi kelihatan ruas sih. Apalagi untuk ini ya area komunal ya. Jadi tamu ataupun kita sendiri ngelihatnya kesannya luas gitu, gede. Oke. Sama ini juga, jadi kalau disangkenin itu benefitnya ke sofa sih. Jadi
Sofanya kan juga masuk ke dalam ya jadinya. Nah, kalau point of view dari kitchen atau dari dining itu ke sini full gitu luas. Oh, nggak kehalang sofa. Iya, kalau sofa gitu. Karena sofanya di bawah. Iya. Kalau sofanya pakai kulit. Sofanya pakai ini ya, kulit sintetis. Waktu itu pertimbangannya antara pakai fabric atau sintetis. Akhirnya kita pilih ini soalnya kelihatannya lebih mewah. Kedua itu sangat less maintenance gitu. Soalnya ini kan jendelanya bukannya gede semua nih, otomatis debu gampang masuk. Kalau pakai ini nggak akan nyimpan debu gitu. Tinggal dilap aja ya. Ya tinggal dilap Oke, gitu. ini juga menarik nih jendelanya nih. Tuh, 2 sisi. Di sini yang dari living langsung ada taman kecil. Kira-kira berapa tuh Mas tamannya? Ini semeter sini, terus ini 50. Oh, dia nggak simetris ya? Oh, nggak simetris. Jadi ceritanya itu dulu saya juga baru ngeh pas udah mulai pondasi sih. Karena kan waktu itu ada rumah existing. Jadi saya nggak ngeh. Nah, ngehnya tuh pas ada pondasi. Ternyata ada ini nih, ada ruangan berlebih ternyata belakangnya. 1 meter ke 50 cm. Waktu itu mau di full ini jadi bangunan. Cuman saya dan istri pengen ada sirkulasi. Ya ini diubah tuh. Jadi jendela ya. Enak ya. Ini livingnya juga lumayan gede, ditambah lagi banyak bukaan di sekelilingnya jadi tambah luas. Tapi ngomong-ngomong living, tempat nonton TV, saya nggak ngeliat ada TV di sini. Yang lihat ada TV ya? Beneran nggak ada? Nah, Oke. ya, nggak ada. Jadi kita emang nggak punya TV. Nggak ada. Jadi nontonnya di? Jadi nontonnya di sana nih, di proyektor. Mungkin saya setel dulu ya. Pakai layar rupanya. Ya, pakai layar. Saya kira bakal ditarik. Tuh, ternyata pakai remote. Nah, jadi ini menarik juga sih, soalnya waktu itu sangat kebetulan semua nih. Gimana tuh? Jadi awalnya saya nggak pengen ada, saya nggak kepikiran ada proyektor. Waktu itu udah nge-save, oke saya mau beli TV nih. Bahkan sebelum mau kepikiran bikin rumah, saya udah nge-save mau beli TV apa gitu. Nah, tapi setelah mau jadi, dan tadi ya ceritanya dibolongin gitu, kayak akan terasa sayang kalau misal nanti ada TV, jadi menghalangi view ke luar gitu. Kita akhirnya pakai proyektor gitu. Nah, kebetulan juga waktu itu saya dapat proyektor yang pas sama lebar jendelanya. Saya pikir jendelanya ngikutin proyektornya. Enggak, jadi jadi benar-benar ngepas semua nih. Ngepas semua. Jadi waktu itu saya request desain melengkung nih atas. Iya. Melengkung atas, ternyata ini bisa buat spot nyimpen layar proyektor. Terus juga ini lebarnya 3. Waktu itu karena emang ini tuh pondasi apa kolom ya, struktur. Struktur tadinya mau di full ini. Gitu, kalau nggak ada struktur, ini dapat 3 meter dan kebetulan dapat juga proyektor yang layarnya width-nya tuh 3 meter gitu. Jadi semua serba kebetulan juga sih. Jelas banget ini. Tuh. Nah, ini nah, proyektornya ada di mana? Mungkin nggak kelihatan ya? Di mana, Mas? Nah, proyektornya ada di belakang storage ini gitu. Oh, di kabinet nih. Ya, di kabinet. Bisa ke sana. Terus juga kita pakai speaker yang all around gitu. Jadi ada 4 titik. Ini ada subwoofernya, ada soundbar. Itu yang kecil termasuk? Termasuk gitu. Oke. Oh, ini juga. Ya, ini juga sama. Oke. Ini mungkin agak ngeblur soalnya ruangannya terang lagi siang, tapi kalau malam tuh kayak nonton di bioskop sih. Kebayang sih. Terus kalau siang-siang kalau silo bisa jadi tirai juga kali. Iya, selain sebagai layar proyektor kan sebagai ini juga. Keren ya. Dan tadi kita udah lihat tamannya di belakang ada, di samping ada, tapi kayaknya di samping yang paling luas nih. Ya, di samping paling luas sih. Nah, Gimana nih, Mas? Coba Mas, kita lihat lebih jauh. Nah, ini ada space cukup luas nih, 1 kamar ada nih. ada 1 kamar ya. Ini kalau nggak salah 2,6 kali 3,5. Oke. 2,6 kali 3,5. Nah, Kenapa proporsi taman di sini dibuat besar? dibuat besar karena waktu itu saya requestnya sebenarnya pengen ada inner courtyard waktu itu awalnya. Cuman karena ini split, jadi gak memungkinkan nih ada inner courtyard. Soalnya susah nyusun tangganya gitu. Nah, akhirnya dibuat di ujung tapi dibuat agak gede. Soalnya selain buat pencahayaan sini juga buat ini nih ke atas. Oh, area tangga. Ya, area tangga itu full jendela-jendela gede gitu. Baik. Kalau decking di sini pakai apa decking? Kalau ini lantainya pakai WPC decking. Waktu itu sempat berubah-ubah, awalnya tuh grating ya dari arsitek tuh, besi gitulah, grating. Cuma waktu itu mahal banget ya waktu itu. Akhirnya diganti jadi batu kali. Cuman kalau batu kali kan kita susah ini ya, jadi malah jarang dipakai gitu.
Akhirnya nih di akhir saya request buat dicor aja, terus pakai ini WPC decking gitu. Oke, akhirnya diputuskan decking. Di sini mirip kayak di depan ya untuk finishingnya. Ya. Pakai kamprot, tapi bedanya di sini lebih banyak tali airnya nih di belakang. Masih ada planter box juga ngelilingin rumahnya. Terus juga ini sama tadi kan yang udah di mention ada irigasi. Oh iya, irigasi gimana? Ya, irigasi di ujung sana sih tadi. Oh iya, ini ada nih. Ya nih. Kelihatan. Ya kayak gini-gini. Itu debitnya bisa disesuaikan. Ya, selain debitnya di nozzle-nya bisa disesuaikan mau apa miss gitu ya. Miss atau mau tajam Oke. sama mau gede atau kecil. Itu bisa dari nozzle-nya sih. Cakep ya, finishingnya juga rapi, ditambah lagi tamannya hijau banget kayak gini. Jadi rumahnya terasa lebih hidup lagi. Nah berarti untuk area lantai 1 ini bisa dikatakan full area komunal. Betul ya. Nah area private-nya ada di mana? Ada di lantai dua berarti ya, dua. Dua ya? Ini saya bingung nih, ini 1,5 berarti ya? Iya, Ini 1,5. dua atas. Oke, kita lihat lantai 2-nya mas. Ya. Yuk. Next, lantai 2 berarti ini? Iya, ini lantai 2. Lantai 2. Lantai 2 ada apa nih? Lantai 2 ini cuma ada satu ruangan, master bedroom gitu. Oke, coba kita lihat mas. Jadi yang pakai smart door lock itu hanya dua pintu ya, yang utama sama ini master bedroom. Jadi aksesnya yang ini cuma saya sama istri aja gitu. Oke, mantap. Ini layoutnya kayak hotel ya? Jadi di balik pintu langsung ketemu kamar mandi nih mas? Iya, kamar mandi. Nah, ini dia. Tuh, layoutnya kayak layout hotel. Jadi kayak rasa staycation tiap hari nih di sini. Iya. Masuk lebih dalam. Ukuran berapa nih master bedroom? 2,7 kali 3,5 ini. Itu ya lumayan kompleks ya. Nggak terlalu besar, tapi cukup lah ini Iya. untuk ukuran master bedroom. Dan di sini dapat pencahayaan dari bagian depan itu. Ya, ini jendelanya full ya, full ceiling. Nah, cuma kan tadi biar nggak terlalu terik sama arsitek itu tadi selain rosternya itu buat estetika, ini juga buat second skin gitu. Oh, baik. Jadi nggak terlalu terik, sama tetangga nggak terlalu kelihatan kali. Iya, benar nggak terlalu kelihatan juga sih. Kalau misalnya ingin buka tirai kan nggak selalu pengen ditutup tirai. Iya. Oke, jadi fungsional juga tuh di depan nih. Dan di sini selain ada tempat tidur, tentunya ada lemari. Lemari juga nggak terlalu besar ini, Mas. Ya, nggak terlalu besar. Ini cukup sih saya sama istri ini. Sementara itu kamar mandi cukup luas. Tuh. Nah, ini juga tadi pakai Sinterstone juga wastafelnya. Oh iya sama ya. Dan finishingnya full granita dari dinding sampai bawah. Ada pencahayaannya lewat atas itu. Oh ya, ini juga jadi waktu itu tuh saya request ke arsitek di semua ruangan itu harus ada cahaya alami yang masuk gitu. Either jendela, kalau enggak kan di kamar mandi ini akses jendelanya susah. Iya. Akhirnya kita buatin skylight gitu buat masuk cahaya alami. Jadi kalau lampunya matiin pun masih ada cahaya masuk gitu. Coba Mas. Ini. Lagi. Oh iya. Nih. Actual tanpa lampu. Masih cukup. Masih cukup terang. Oke. Gitu. Lanjut Mas. Ini lantai kita nyebutnya apa? 2,5 kali ya? Iya, 2,5 Iya. Oh, 2,5 malah lebih banyak ruangan di sini. Iya, total ada 4 ruangan. Oke, kita ke sebelah kanan kita dulu. Sini. Oh, ini di bagian depan nih. Ruangan apa nih, Mas? Ini sebenarnya main cave saya ini. Main cave sekaligus untuk cari nafkah. Oke. Ya, jadi ini kantor. Jadi kantor pribadi aja sih gitu. Ukuran berapa nih kantor? Ukurannya 1,6 kali 3 ya. Nah, waktu itu ukurannya 1,6 itu sebenarnya ngikutin ruangan meja ini, ngikutin luas meja ini. Oh, berangkat dari meja ini? Iya, jadi karena saya beli mejanya duluan gitu. Baru bikin rumahnya kan. Jadi request ke arsitek pokoknya harus 1,6 gitu. Ini meja yang bisa diatur ketinggiannya Iya, ya? Enak mejanya, bisa fleksibel banget, bisa sambil berdiri. Terus juga kan waktu itu saya nyewa hire arsiteknya nggak sekaligus sama interior gitu. Jadi untuk interior itu kita pakai design and build. Ada beberapa juga nggak di satu. Oh, nggak satu biro? Iya. Akhirnya gimana ngakalinnya buat semua itu tetap sinkron. Akhirnya udah saya buat ini 3D-nya nih. Mas Riza yang bikin sendiri? Ya, jadi waktu itu tuh dari desainnya arsitek, saya buat lagi ke 3D gitu. Oke, pakai aplikasi apa itu? Ini pakai Spline. Harusnya sih kayak aplikasi arsitek kan biasanya pakai SketchUp. Iya, Cuman saya gak ngerti gitu. Saya ngertinya pakai Spline, ini aplikasi buat web developer sebenarnya.
gitu. Tapi ya saya ngertinya pakai ini ya udah. Dan alhamdulillah ini sih sinkron aja. Nah ini fungsinya buat tadi kan soalnya kalau tetangga orang lihat saya kebanyakan pakai loose item. Jadi buat ngepasin mesin ruangannya, beli misalkan cermin dimensi berapa. Nah kan tadi cermin, beli Bisa cermin. simulasi. Ya misalkan beli apa kasur. Oke misalkan saya beli kasur yang size berapa ya gitu. Nah akhirnya saya masukin 3D biar ada gambaran gitu. Oh baik. Gitu sih. Mantap. Baru saya mau nanya nih aplikasinya gratisan atau gimana ternyata? Oh tadi ini gratisan. Gratisan? Ya. Oke. Gratis, tinggal susahnya learning curve-nya sih, maksudnya buat bikinnya praktis juga sih sebenarnya. Ya. Nanti yang ingin tahu lebih lanjut bisa langsung tanya Mas Riza ya. Iya. Ini juga ruang kerjanya walaupun compact tapi udah fungsional, mejanya udah bisa ditampung di sana. Terus di sini juga dapat pencahayaan alami. Oh, dipakai kaca nako. Iya, jadi ceritanya itu di rumah ini kan harusnya cuman ada sliding sama swing ya, atau enggak yang folding. Ini juga di tengah-tengah mentok dia, nggak bisa full. Akhirnya diganti pakai nako gitu. Oke. Nah tadi kan di master bedroom itu second skin-nya pakai roster ya. Iya. Nah ini juga ini ada skin juga nih. Oh. Jadi buat fasad kira kayak ngegantung, dinding ngegantung gitu. Oh, Segitiga. Di bagian atas ada tapi tengahnya sengaja dibuka nih buat naruh Ya. tanaman. Planter box-nya juga sama, ada irigasinya juga. Saya narik titik air karena kan biasanya orang tuh maintain likuannya sangat susah ya. Iya. Apalagi kalau jarang jarang disiram gitu. Nah ini disiramnya 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Udah otomatis ya. Iya udah otomatis. Next kemana lagi nih Mas? Next ini kita ada ruangan gym. Oh, ruangan gym? Ya. Wow, seru banget ini ya. Rumahnya compact tapi bikin ruangan gym juga. Ya ada ceritanya buat kamar anak, tapi dialihfungsikan dulu jadi gym. Saya pikirnya sama istri tuh gimana caranya kebutuhan-kebutuhan di luar tuh bisa kita bisa tarik ke rumah. Misalkan kayak tadi ada coffee station karena saya dulu tiap hari beli kopi sebelum kerja. Terus waktu itu sering ke mana WFC-an. Iya. Akhirnya bikin kantor gitu. Nah, ini buat kita workout, nggak usah ke gym. Ya udah kita beli peralatan yang penting bisa di rumah gitu nge-gym workout gitu. Terus yang bikin salfok lagi, ruang olahraga ini juga ternyata punya balkon. Ya, ini ada balkon tadi sambungan dari sana tadi dari kantor ya, likuannya ada. Nah, ini sebenarnya dari awal saya sama istri nggak pengen ada balkon sebenarnya gitu. Tapi waktu itu karena ada kebutuhan fasad, jadi fasad itu biar bervolume gitu ya. Iya. Biar ada main depan belakangnya itu tetap ada balkon gitu, sama arsiteknya bikin balkon. Jadi kecil aja gitu. Fungsinya cuma masukin cahaya ke sini sama nambah volume di. Iya, ya. Oke. Ini juga ininya materialnya sama kayak yang outdoor di garasi sih, andesit, pinggirnya itu bata tempel ya. Tuh. Keren Mas. Untuk lantai di lantai 2,5 ya. Ya, 2,5. SPC semua nih. Ini ya SPC semua, pokoknya dari waktu itu sama arsiteknya dibikin area komunal atau area yang dapur gitu yang sering kemungkinan ada basahnya itu pakai homogeneous style, tapi sisanya itu pakai SPC gitu. Oke. Di sini juga kayaknya karena lantai 2,5 jadi ceilingnya nggak terlalu tinggi ya dibuatnya. Iya ya dibuatnya. Jadi yang paling tinggi tadi 3,5 itu living room, 3 meter. Nah, sisanya itu mentok-mentok di 2,6 ya. 2,6-an gitu. Paling tadi yang foyer itu 2,1. Oh iya di foyer. 2,1 itu paling pendek 2,1. Terasa sih. Terasa, ya. Dan di sini kusen-kusennya tipis-tipis ya Mas? Iya, ini pakai ini juga engineering ya? Engineering ya? Iya. Engineering wood. Oh saya kira pakai pivot, ternyata enggak. Enggak. Oke. Kita lanjut Mas. Ada berapa kamar di rumah ngomong-ngomong? Ada 3, ini harusnya 3 sini kamar juga, cuma dialihfungsi jadi gym. Itu master bedroom sama satu lagi kamar anak, cuma dialihfungsikan jadi ruang tamu. Gitu. Kamar tamu ya? Kamar tamu ya. Oke, kita lihat kamar berikutnya. Yuk. Oke, next kita mau ke ruangan mana lagi nih Mbak Sa? Ruangan selanjutnya kita ke kamar mandi yang kedua.
Oke, ini sharing bathroom. Iya, ini sharing bedroom. Oke. Oh iya, ternyata di sharing bathroomnya justru pakai. Iya, malah justru pakai bathtub di sini. Jadi di sini karena di ruang master bedroom tadi kecil ya, ukurannya nggak terlalu besar, tapi kita tetap pengen ada bathtub di rumah. Jadi kita masukin bathtubnya ke sharing bedroom di lantai 2,5 ini. Ukurannya 1,7 Mas. Oke. Jadi kira-kira kamar mandinya juga 1,7 sama 3. Oke, 1,7 kali 3 cukup luas. Iya, cukup luas. Tapi makanya bisa naruh bathtub ya. Iya. Emang request ukuran segini karena mau bathtub atau Enggak, bathtub kan ukurannya kayaknya lebih panjang dari ini sih sebenarnya umumnya. Cuma kita cari yang pas sama ruangan kamar mandi kita. Jadi kita pilih yang 1,7. Terus di sini dikasih kaca tempered nih buat partisi. Tapi ngomong-ngomong kaca, kenapa saya perhatiin semua kamar mandi di rumah ini pakai pintu kaca? Karena biar cahaya dari luar masuk juga oke. ke kamar mandi, jadi nggak perlu pakai lampu. Tapi kacanya bukan kaca yang transparan gitu ya? Iya, tetangga? tetap aman privasinya. Kacanya yang frost gini, tapi cahaya tetap masih bisa masuk. Iya. Di belakang saya ada pintu lagi. Pintu apa ini? Ini kamar anak sebenarnya, tapi untuk sekarang jadi guest room dulu, guest bedroom. Sini, tengah. Oh, minimalis nih di dalam Iya. sini. Ini loose item juga kayak yang di master bedroom, bednya sendiri sama nakasnya sendiri. Kira-kira lebar berapa nih kalau yang di sini nih? Kira-kira lebarnya 4x3 luasnya. Oh, luasnya 4x3. Dan ini dapat pencahayaan langsung ke taman belakang Iya, tadi. ini jendela langsung ke taman belakang. Enak banget tuh pencahayaannya tuh. View-nya langsung taman kita sendiri ya. Dan ini pintunya saya baru ngeh juga. Ternyata pintunya karena custom ya, furniture. Jadi bisa dibuat seolah-olah setinggi ceiling. Padahal aslinya Padahal dia nggak normal full. aja ya. Mungkin tingginya sekitar 20 gitu tingginya. Oke, total ada 3 kamar di rumah. 3 kamar. 3 kamar. Nah, tapi masih ada 1 tangga lagi. Satu tangga lagi ke lantai 3. Nanti 3 nih. Ya, lantai 3 ini isinya service room. Oke. Ini karena split level, jadi tangganya nggak pernah bener-bener tinggi panjang ya. Jadi sedikit-sedikit aja nih. Jadi kalian jangan bayangin, nggak capek naik turun. Nggak sebenarnya. Karena pendek-pendek aja. Pencahayaannya cakep banget ini. Ya, sini kacanya banyak dari jendela, dari pintu. Pantesan sampai ke tangga-tangga di bawahnya tadi. Di sini ada, Service oke. room, sebenarnya service roomnya sederhana aja ya. Ada mesin cuci sama tempat gantung cucian. Ini bisa ditarik. Sama kalau lagi banyak dan lagi cerah kita jemurnya di luar pakai jemuran. Langsung kita ke rooftop nih. Ya, ini rooftop. Sebenarnya ini aslinya sebelum Mas Rizky kesini lagi lebat. Cuma ini lagi gugur karena sering hujan belakangan, jadi daunnya pada rontok bougainville-nya. Wih, rooftopnya ternyata luas juga ini. Iya, lumayan. Buat jemur sangat enak. Terus sebenarnya buat tahun baruan kita lihat petasan di sini jelas banget. Iya, view-nya langsung 180 derajat deh. Iya. View-nya tuh lihat. Jadi karena ini split level, lantai 3-nya nggak terlalu tinggi. Kelihatannya dari depan nggak terlalu tinggi Nggak ya. terlalu tinggi. Di dalam sini juga sebenarnya nggak terlalu tinggi. Nggak kayak bangunan 3 lantai real gitu kan. Nggak terlalu menjulang. Jadi pas-pas aja. Naiknya juga nggak terlalu capek. Di sini bisa buat ngumpul-ngumpul kalau emang ingin tanning atau berjemur. Cuma di sini seringnya panas ya, Mas. Malam-malam cocoknya. Iya, malam-malam cocoknya. Ini sistem pengairan otomatisnya sampai sini? Iya, sampai sini. Ini kan ada tiap keran ada ininya, Mas. Jadi kita beli kayaknya 4 pasang buat nyeting perairan. Itu pakai digital gitu nggak sih? Apa? Enggak, kebetulan belum dipasangin sama yang digital, jadi kita pakai yang alarm manual bisa disetting di sininya. Saya malah lebih prefer yang manual. Lebih kayak gini ya. Daripada nyambung ke HP, suka lupa. Oke, Mbak Sa, kita udah keliling rumahnya sampai dari ujung ke ujung. Sekarang kita mau nanya beberapa hal lagi, boleh? Boleh. Oke, kita lanjut di bawah yuk, tetangga. Oke, tetangga online masih di Rumah Kubik dan sekarang kita mau nanya-nanya soal renovasi. Katanya ini tadi Mbak Sa cerita ini udah bangunan hasil renovasi total. Betul. Iya. Nah, itu awalnya gimana perjalanan renovasinya? Bisa diceritain mungkin? Siapa duluan? Gantian boleh? Kamu dulu. Aku aja. Awalnya ini jadi ada perumahan klaster ya. Terus ada rumah existing. Awalnya ini kita memang nggak pengen renovasi. Maksudnya rumah existingnya dipakai lagi soalnya emang udah retak struktur. Soalnya kan ini rumahnya tadi konturnya turun ya gitu. Ya, dan pas diakali sama arsitek buat dinaikin tuh udah susah gitu. Nggak fleksibel gitu. Akhirnya ya udah kita
bangun baru, diratain. Terus juga tadi ini kan sebenarnya waktu itu kayaknya sama developernya itu tanah yang asli itu cuman 4 meter. Oke. Yang 3 meter sisanya itu tanah urugan. Nah mungkin yang letak strukturnya itu di sana gitu. Jadi akhirnya udah sama arsitek dibikin split level. Jadi pakai tanah aslinya tuh semeter di bawah ini. Nah kalau Mbak Asa gimana nih waktu itu perjalanan renovasi? Ada datang dengan request khusus atau kita serahin aja atau gimana? Kita waktu itu datang ke arsitek, kita serahin semua ya. Terus paling kita minta dindingnya dicek-cek dulu waktu itu rumah existing itu. Ada yang bisa dipakai ulang apa enggak. Tapi ternyata setelah dilihat-lihat rayapnya banyak. Dan lapuk juga, jadi diruntuhin semua. Sebelah sini doang akhirnya yang dipertahanin. Iya, kecil banget sih. Oke, yang berbatasan dengan tetangga Iya. yang di sebelah sana ya? Yang lainnya diruntuhin. Berapa lama waktu itu dari desain terus bangun? Lumayan lama ya. Desain itu soalnya kita putus nyambung sih kontaknya sama arsiteknya. Tapi kalau ditotalin mungkin 6 bulan ya. Tapi mungkin yang kalau desain arsiteknya sendiri 3 bulanan. Oke, 3 bulan desain, 6 bulan tuh apa? 6 bulan itu tadi Revisi. revisi. Iya. Prosesnya Iya, ya. Nah kalau pembangunannya berapa lama waktu itu? Waktu itu sekitar 15 bulan. 15 bulan. Oh 15 bulan. Dari 2024 sampai pertengahan 2025. Ada suka dukanya mungkin ketika proses pembangunan? Oh banyak. Coba ceritain dari dukanya dulu deh. Nah, dukanya itu karena ini rumah baru ya, rumah renovasi total. Kita itu nggak tahu tuh Bangunan lama? Bangunan lamanya itu gimana kondisinya gitu. Dan ternyata ada mungkin sama developer itu dindingnya itu ada satu dipakai untuk berdua. Oh Iya. nggak double. Nggak double ya. double. Nah ini ya udah lumayan bongkar sih, jadi ganggu ke tetangga juga gitu. Iya, jadi harus benerin sebelah tetangga juga ya? Iya harus benerin tetangga juga gitu. Yang terdampak itu nggak enaknya sih. Iya. Jadi mungkin perlu dicek-cek lagi kalau semisal ada rumah existing itu sama tetangga gimana kondisinya nih, strukturnya atau bangunannya kayak gimana gitu. Terus juga duka pas pembangunan itu komunikasinya komunikasinya agak sulit waktu itu. Sama siapa? Pelaksana? Sama kontraktornya. Oh, berarti ini arsitek, kontraktor. Oke, pelaksananya kontraktor. Pelaksana ya. Terus? Akhirnya mengharuskan saya harus 2 kali sehari nih ke rumah nih biar bener-bener kecek gitu, biar ini inget gak nih gitu. Poin-poin soalnya ini perubahannya lumayan banyak ya, desain berjalannya banyak. Karena kan kayak tadi yang ternyata ada lahan kosong lah, dibikin jendela. Iya. Terus juga di tengah jalan kita pikiran pakai ini, pakai itu. Dan itu pun saya request sebelum dibangun gitu, sebelum jadi, bukan yang udah dibangun terus bongkar gitu. Oh, bukan gitu? Bukan. Dari awal udah tahu harusnya kan? Iya, atau at least ada desain berjalan tuh belum dieksekusi sama tukang gitu. Baik. Oke, ini belum dieksekusi nih, ada perubahan di sini. Nah, biar nggak ada miskom, ini 2 kali sehari saya ke sini nih. Jadi agak kurang maksimal gitu pas saya hire kontraktor tuh gitu. Oke. Padahal idealnya kan pakai kontraktor atau tenaga profesional buat bangun itu supaya kita nggak harus setiap hari kan kalau ya, jadi itu lumayan nyita waktu dan tenaga. Sangat menyita waktu sih. Menyita waktu dan tenaga, terus juga batin ya. Oh gimana? Soalnya nggak dibalas-balas gitu. Jadi Keluarin aja Mas, keluarin. iya. Soalnya nggak dibalas-balas, akhirnya saya harus kesini tiap hari gitu. Nah waktu itu rumah lamanya bangunan ini Mbak Asa udah sempat nempatin belum? Belum, karena itu sama sekali nggak bisa ditempatin. Sudah runtuh sebelah, jadi terus Airnya banyak. juga ini airnya nggak. Iya. Oke, saya pikir kalian sempat nempatin dulu berapa lama akhirnya Waktu itu renovasi. saya tim nebeng mertua sampai tabungan ada. Ya. Boleh juga jadi opsi tuh. Iya. Kebetulan dekat soalnya gitu. Oke, jadi tetangga nggak usah malu-malu ya, demi mimpi Iya, kita demi usahakan ya rumah itu. Pengen nabung. Kita usahakan rumah itu. Ditahan-tahan dulu deh, apalagi tempat mertua deh. Iya. Iya. Lumayan berapa? 2 tahun ya? 2 tahun. Ya, tapi alhamdulillah hasilnya ya Mas ya. Iya. Bagus ya, setelah 2 tahun bersabar bisa nempatin rumah yang nyaman kayak gini. Sama ini juga sih, dari saya kecil sampai misalkan dari rumah orang tua, dari mertua tuh saya kumpulin nih, misalkan
oke yang bisa Diambil hikmahnya apa? atau enggak yang di efisiensi apa. Oke. Misalkan ini buat koneksi internet, saya dari wifi provider itu di extend ke router yang lebih bagus. Jadi serumah-rumah ini koneksinya maksimal gitu. Terus juga ini waktu bangun itu saklar saya selalu sediain, jadi satu dinding itu pasti ada satu saklar gitu. Nanti mau diapain itu kurang Urusan tahu ya, nanti. urusan nanti. Oke, itu di luar yang udah memang disiapkan, misalnya dapur harus beberapa kan tentunya. Iya. Itu di luar itu. Pokoknya tiap Ya, dinding, tiap pokoknya tangan. dinding besar belum kepikiran, cuman dinding harus ada satu titik listrik. Oke. Sama yang tadi taman itu juga harus ada titik air. Sama kan tadi yang sempat di-mention di saya juga kan ini rayapan dulu ya. Nah itu juga pas masih taman, itu saya request untuk pipanisasi. Oh, udah di-install? Jadi nanti ketika 5 tahunan itu nggak usah nyuntik-nyuntik lagi, nanti kan ngerusak lantai ya. Itu jadi tinggal nanti di depan sama belakang ada buat masukin cairannya gitu. Oh, udah ada itu? Udah ada. Saya pernah juga main ke rumah tetangga online, dia renovasi total dibikin itu dulu sebelum Iya. bangunannya jadi. Jadi Itu kayaknya memang harus udah wajib sih, apalagi kalau bangun total ya. Soalnya sayang kalau udah 5 tahun atau beberapa tahun kemudian akhirnya interiornya dirayapin gitu. Apalagi ini full kayu ya. Kayu ya. Mungkin ada PVC beberapa, cuman kebanyakan kayu. Jadi sebisa mungkin sih malah wajib harus pakai itu anti rayap. Gitu. Oke. Maintainnya setahun sekali, 2 tahun sekali? Lama sih kayak 3 tahun atau 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali malah. Oh, baru injek ulang. Nah, injek ulang gitu. Oke, lebih enak ya preventif seperti itu. Iya. Gimana experience-nya? Tadi udah ada pembanding mungkin rumah mas kecil atau rumah orang tua. Lumayan enak sih, kita setiap pulang nggak perlu bawa kunci karena smart door lock juga. Pulang juga lampu udah nyala. Jadi kita set gitu, jadi pas jam 00 mati semua kecuali depan. Jam 5 subuh tuh mati total semua lampu. Jam 6 itu nyala gitu. Oke. Tanaman juga nggak ada yang nyiram. Oh iya. Tanaman gak ada yang nyiram. Sekarang ada yang nyiram otomatis. Menarik ya tetangga, kalau kalian ingin tahu detailnya sistem pengairannya tadi bisa lihat di Reels, main-main sekali-sekali ke Instagram saya nih. Nah kalau tetangga online mau nanya-nanya bisa tanya-tanya kemana? Ke ini. Bisa ke Instagram @rumahkubik. Ya. Instagram Rumah Kubik, linknya udah saya taruh juga di deskripsi. Akhirnya saya sampai ke pertanyaan terakhir, karena ini rumahnya renovasi total, bangun ulang, nah tentunya memerlukan budget. Berapa kira-kira budgetnya nih? Mau di-spill nggak nih? Budgetnya kira-kira waktu itu habis 1,5 sama total. interior. Oh, in total? Iya. In total sama ngisi-ngisinya kan waktu itu karena berangkat dari rumah mertua, Iya. saya cuma punya meja tadi, meja Meja di komputer kantor, ya. tadi. Kayak kasur, Iya, iya. kulkas, nggak Beli punya semua. gitu, beli semua pas rumah jadi total sama appliance. Tapi kalau bangunan aja tuh 1,1. Worth it banget ya tetangga. Jadi memang ini semua di rumah ini ibaratnya hidup baru ya. Di luar Benar-benar. Yang di bawah meja kerja doang. Luar biasa. Makasih banyak udah sharing ini bahasa Mas Riza. Makasih. Udah sharing-sharing Makasih, buat makasih. tetangga online. Dan tadi juga saya udah mention ya, Rumah Kubik tuh kalau mau main nanti Instagramnya saya taruh di deskripsi. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Gue batuk. Tapi tetap karena dominan di depan itu adalah martabak.